Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha dari SDN Mampang Perapatan 02 Pagi, CGP Angkatan 7. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada hari ini saya akan didampingi oleh rekan saya Bapak Mahadi. Kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Oh Pak Mahadi, pagi semangat nih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu Eha. Alhamdulillah, senang dengar kita semua pada baik, sehat ya Pak. Amin. Kita ingin anak-anak juga semangat kalau berhadapan dengan kita. Baik Pak Mahadi, terkait dengan pembicaraan saya sebelumnya, saya akan melakukan aksi nyata Pak 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tahun ini saya masih berkegiatan mengikuti calon guru penggerak, di mana tugasnya hari ini saya mendampingi Pak Mahdi nanti seperti itu. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan atau menggurui, seperti kita sama-sama belajar Pak, seperti itu ya. Baik Pak Mahdi, terkait dengan nanti RPP yang sudah Bapak buat, yang sudah Bapak siapkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya Pak. Ya, insya Allah Bu Eha. Oke. Hari ini hari Jumat ya Pak, tanggal 12 Mei 2023. Nama guru Pak Mahadi. Pelajarannya apa ya Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, Iya. baik. Sekolah SD Mampang Perapatan 02 Pagi, kelas 3A. kelas 3A. Baik Pak Mahadi. Tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Baik, tujuannya adalah setelah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan lambang negara. Ya. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali informasi yang terkait dengan lambang negara. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak. Betul. Oke Pak, area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Pak? Baik Bu, area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama mungkin pembentukan karakter siswa ya Bu ya. Baik, pembentukan karakter siswa diharapkan melalui kegiatan belajar pada hari ini, siswa dapat tumbuh dan kuat karakter nasionalismenya. Yang kedua, punya karakter untuk bisa punya teamwork, atau dia bisa bekerja sama dengan teman tanpa berkolaborasi ya. Berkolaborasi lebih tepatnya itu. Yang ketiga lagi, mengedepankan kejujuran, karena aspek jujur itu menurut saya melalui pengembangan dalam KBM ini bisa nanti kita buat kita tumbuhkan di anak-anak. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak untuk pengembangannya? Baik, dalam hal ini saya menggunakan strategi, yaitu cooperative learning. Cooperative learning. Ya, strateginya. Tekniknya ya tentunya dengan example, non example, metode
permainan, ya, ada penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah. Ya, misalnya saja diawali pembelajaran itu dengan pertama ya tentunya kita membangkitkan semangat mereka. Saya akan lakukan dengan misalnya SBT, misalnya tepuk bituan, bitri, kemudian tepuk konsentrasi dan seterusnya. Lalu memperkuat karakter, menunjukkan nasionalisme mereka, yaitu anak-anak biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu lanjut dengan menyanyikan lagu Mas BNN, dan juga ada satu lagu daerah atau lagu nasional. Iya, bukan semangat juga. Betul. Untuk materinya kira-kira apa ya Pak yang akan dikaitkan nanti? Baik, materinya ini terkait dengan simbol-simbol negara ini mencakup ada nanti anak belajar tentang simbol-simbol yang ada dalam organisasi kepramukaan. Iya, karena anak kelas 3 ini setingkat dengan anggota siaga di dalam pramuka. Kemudian ada lagi rambu-rambu lalu lintas, Bu, karena dalam hal ini anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia sejak dini harus tahu simbol-simbol tentang rambu lalu lintas. Dan tentunya yang terakhir adalah lambang atau simbol negara yang ada di Garuda Pancasila. Oke, seru nih Pak. Ya. Allah, Bu. Ya. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan untuk strateginya tadi ya, melalui kooperatif tadi ya. Betul. Kemudian ada permainan, Ada penugasan, tanya jawab seperti itu. Mudah-mudahan sih anak-anak tambah semangat nih Pak, tidak mengalami kejenuhan seperti itu. Baik Pak, ini kira-kira saya bisa observasi ke kelas Bapak kapan ya? Makin cepat makin baik, Bu. Kebetulan hari Jumat ini memang di jam pertama itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Wah, pasti paling. Iya, Bu. Baik Pak Mahdi, sekali kita masuk ke kelas Pak Mahdi. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya izin pamit untuk ke kelas. Karena sudah waktunya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bu Ena. Mahdi. Sampai ketemu lagi Bu Ena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Yes. Oke, baik. Tepuk. Ya, kita coba buat semangat hari ini ya. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke, mudah-mudahan kita mengawali pagi hari ini dengan sehat. Anak-anak, hari ini Pak Guru lihat ada dua teman kita yang tidak hadir. Satu Osi, dua Putih. Mudah-mudahan mereka tetap sehat. Evan juga ya? Baik. Kali ini Pak Guru minta Evan untuk pimpin doa karena hari ini Pak Guru ingin pagi hari yang cerah ini diawali dengan doa. Silakan Evan. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat semua termasuk kalian. Baik, terima silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
2045. Saat itu Indonesia sudah 100 tahun. Karena itu kalian wajib mengisinya dengan berprestasi dan belajar sungguh-sungguh. Aku minta salah seorang dari kalian untuk memimpin Indonesia Raya dan semuanya berdiri dengan sikap sempurna. Kepada Melody, aku minta untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Melody, hitungan 2/3. Silakan. Semuanya berdiri ke samping. Kalau nggak cukup, nah ke samping. Kalau nggak cukup di depan, semuanya sikap sempurna. Baik, Melody hidup gitu ya. Semuanya duduk kembali. Anak-anak, bangsa kita adalah bangsa yang harus berprestasi. Karena itu, hindarilah kalian terhadap perbuatan-perbuatan yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba. Masih ingat lagunya? Kita akan nyanyikan lagu Mas BNN sehingga kita semua terhindar dari bahaya narkoba. Semuanya dengan semangat ini. Harus semangat ya. Oke, anak-anak kelas 3 yang hebat, hari ini sudah tema 1, yaitu tentang Raja Muda Karana. Tujuannya setelah kita belajar hari ini, pelajarannya pelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya 1, kalian dapat mengidentifikasi simbol atau lambang-lambang pramuka serta lambang negara. 2, tujuan kita belajar hari ini adalah kalian dapat menyajikan identifikasi
tentang lambang dan simbol pramuka serta lambang negara. Sepakat? Aku konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, apa itu Praja Muda Karana? Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Oke, jadi sampai di sini pramuka singkatannya adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Praja Muda Karana. Jadi jangan sampai lupa kalau ada yang bertanya pramuka pasti pramuka itu adalah Praja Muda Karana. Arti dari Praja Muda Karana ada yang tahu? Jiwa muda yang Apa Nakim? Jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa muda itu siapa? Kita, kalian, anak-anak muda hebat yang suka kalau yang suka melamun pramuka bukan. Kalau yang suka berkelahi pramuka bukan. Kalau yang suka ngata-ngatain orang tua pramuka bukan. Pak Guru masih ingat? Masih ada kan yang kalau lagi belajar suka main panggil-panggilin orang tua? Nah, nggak usah sebut nama. Jadi, kalau kalian mau disebut pramuka, kalian harus punya jiwa muda yang suka berkarya. Lanjut sekarang yang baca adalah Yasmin. Anggota. Dikelompokkan berdasarkan usia. Dinamakan pramuka Siaga. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 adalah pramuka. Lambang gerakan pramuka. Ya, Evan. Tunas kelapa. Ada yang tahu artinya tunas kelapa? Tunas kelapa artinya apa? Tunas ya. Terus salah nggak apa-apa. Tunas itu apa? Tunas. Tunas itu apa? Tunas adalah alat buat bukan alat. Tunas itu adalah bagian dari benih kelapa yang baru tumbuh. Batu kelapa ada daun yang baru tumbuh, itu namanya tunas kelapa. Kalian ibaratkan tunas karena masih untuk berkembang menjadi pribadi yang hebat. Iya, itu lambang. Dan lambang atau simbol tadi udah bisa ya. Apa lambang gerakan pramuka? Tunas kelapa. Apa artinya pramuka? Praja. Apa artinya Praja Muda Karana? Jiwa muda yang suka berkarya. Oke, baik, itu dulu pahami. Lanjut ke Rizky. Baca Ki, pramuka mengajarkan Anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. ada banyak Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Oke, menjadi kegiatan yang menyenangkan. Nah, karakter yang kita inginkan supaya kamu jadi orang hebat adalah senang. Kalau orang senang, sel-sel otaknya berkembang. Kalau orang sedih, murung, otaknya tidak berkembang. Jadi kalian tidak mampu nanti menerima ilmu kalau otak kalian tidak gembira. Kita akan mengenal pramuka, membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang apa itu mandiri? Mandi sendiri. Ada yang tahu? Berarti Pak Iris selama ini tidak pernah mandi sendiri. Ya, jangan dibantu oleh orang tua atau tidak usah dibantu oleh orang lain. Bagus, pokoknya untuk Jessica.
Jadi yang namanya mandiri itu tidak ketergantungan kepada orang lain. Nah, ini. Coba. Udin sudah menjadi anggota pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Berarti Udin usianya kira-kira berapa tahun? 9 atau 10. Bisa kelas 2, bisa kelas 3. Udin dan teman-teman menjadi anggota siaga. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Nah, deret sana dulu, dari mulai Dani sampai dengan sana itu satu deret, Mairul, Ajam, seterusnya. Berenam. Siapa yang paling kompak? Tepuk pramuka. Oke, lagu pantun pramuka yang menciptakan adalah Bapak Abdul. Iya, itu nama panjangnya. Terus ini kan boleh tampil. Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Sudah kalian baca? Nah, pertanyaan 40 yang pertama adalah katakan ya, timer dulu. Apa yang menjadi ciri sifat seorang anggota pramuka siaga? Ya, suka berkarya. Suka berkarya. Oke, pertanyaan kedua lagi. Berdasarkan lagu pantun pramuka, sebutkan sifat dasar anggota pramuka. Berdasarkan lagu pantun pramuka. Angkat tangannya pakai tangan kanan. Iya, coba. Pramuka selalu disiplin. Oke, pramuka selalu disiplin. Disiplin dalam hal apa? Yo, apa sih disiplin itu? Disiplin itu apa? Yo, pramuka selalu disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin itu apa? Kalian tahu? Baik, disiplin itu adalah sifat yang dapat bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Itu disiplin. Contoh, kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya beribadah. Disiplin, dia bertanggung jawab. Oke, pertanyaan Pak lanjutannya. Kalau begitu, sifat disiplin apa yang ada dalam anggota pramuka? Yang kamu lihat, yuk, disiplinnya dalam hal apa kalau jadi anggota pramuka? Disiplin dalam hal apa? Yuk, ya, Andi. Hah? Oke, selain disiplin katanya hemat dan cermat. Apa itu hemat? Apa
sampai dicermat nanti. Misalnya masih disiplin dulu ya. Sifat yang pertama adalah disiplin. Misalnya kalau anggota pramuka dibilang siap gerak, semuanya siap gerak, tidak bergerak, itu disiplin dia. Kemudian dia tepat waktu. Kalau disuruh balik waktunya selesai ya selesai. Kalau waktunya dimulai, itu disiplin. Disiplin apa lagi? Disiplin dalam hal berkarya, dalam hal beribadah dan seterusnya. Nah, Ardi bilang ini sifat yang kedua nih. Selain disiplin, pramuka itu hemat dan cermat. Bedanya hemat dengan cermat apa? Hemat itu tidak suka boros. Hemat itu tidak boros. Oke, boros dalam hal apa? Semuanya. Semuanya. Contohnya apa kalau hemat itu? Mementingkan itu kebutuhan dari Oke, mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Contoh yang paling mudah kalau hemat itu bagaimana? Nah, ini namanya hemat. Nah, karena cuacanya cerah, jadi tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Oke, itu namanya hemat. Apalagi hemat lain? Kalau di toilet kemarin kan Pak Guru suruh periksa kan? Iya Pak, airnya itu benar. Ada yang mengena, ada yang lupa mematikan keran air. Tandanya tidak ya. Kenapa di lantai 3 toiletnya itu ada tanggalnya? Karena untuk memeriksa toren atau penampungan air. Jika rusak sudah diperbaiki. Jadi, baik, itu hemat ya. Hemat dalam hal keuangan. Metavirus tadi mementingkan kebutuhan dibanding keinginan. Nah, gitu ya. Oke, cukupnya. Lalu cermat itu apa? Cermat. Kata lagu ini pramuka disiplin, hemat, cermat. Cermat itu apa? Hemat itu hemat artinya cermat artinya selektif. Apa artinya selektif? Selektif itu memilih mana yang penting. Selektif. Kalau saya sudah punya, kalau Pak Guru sudah punya tempat pensil, Pak Guru perlu beli tempat pensil. Nah, selektif. Oh, ini tidak begitu penting ya. Ya, itu namanya cermat. Cermat mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bagus, mana yang tidak. Ada yang mau bertanya sampai sini? Baik, kalau sudah, dari semuanya itu Pak Guru bisa simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari pertama sampai terakhir? Apa yang bisa kita simpulkan? Kita belajar apa hari ini? Tadi tujuannya adalah kamu mampu menyebutkan ciri-ciri lambang dari atau simbol dari pramuka dan lambang negara, gitu ya. Jadi, baik, yang pertama itu apa? Lambang gerakan pramuka. Baik, anak-anak. Berarti kesimpulan pelajaran kita hari ini dengan itu kalian bisa menyajikan tadi, bisa menuliskan kembali, ya. Jadi tujuan kita insya Allah tercapai. Satu, kalian dapat memahami kan apa simbol dari gerakan pramuka? Tunas apa kepanjangan dari pramuka? Praja Muda Karana. Apa arti Praja Muda Karana? Jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa muda yang suka berkarya. Ada 3 sifat anggota pramuka: hemat, cermat, dan disiplin. Apa penjelasan dari bahasa Indonesia? Bahasa Persatuan Indonesia. Apa penjelasan dari merah putih? Bahasa Bendera Indonesia. Apa penjelasan dari Indonesia Raya? Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa penjelasan dari Garuda Pancasila? Dan simbol boleh. Apa penjelasan dari Tunas Ulama? Baik, anak-anak,
Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang gerakan pramuka dan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Baik, untuk itu Pak Guru berharap kalian bisa lebih semangat lagi belajar di pertemuan yang akan datang. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi di pelajaran yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sini bersama rekan saya Pak Mahdi. Selamat siang Pak Mahdi. Selamat siang Bu Eha. Masih semangat Pak? Alhamdulillah masih. Masih. Harus semangat. Terkait kita sudah tadi melalui 2 tahapan ya Pak. Praobservasi, kemudian observasi. Sekarang hari ini kita ke tahapan yang terakhir Pak, namanya pasca observasi seperti itu. Baik Pak Mahdi, ya ada yang ingin saya tanyakan nih Pak, terkait tadi saya sudah masuk di kelas Bapak nih. Kita mau ngomong sebentar seperti itu. Sama-sama belajar ya Pak, seperti itu. Saya juga bagaimanapun juga harus belajar. Tetap harus belajar dan belajar seperti itu. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan atau yang Bapak ingin dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Terima kasih Bu Eha. Alhamdulillah saya berkesempatan mendapat pendampingan, mendapat coaching. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi pengembangan profesi saya sebagai seorang pendidik. Ada 2 hal Bu Eha yang saya peroleh di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah refleksi bagi saya, kemudian yang kedua bagaimana tindak lanjut dari refleksi tersebut. Oke. Jadi Bapak sudah bicarakan tentang refleksi dan tindak lanjut. Bagaimana perasaan Pak Mahdi setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini Pak di kelas? Perasaan luar biasa ya Pak. Luar biasa. Memang begini Bu ya. Saya merasa bahwa muhasabah saya, menilai saya, merefleksi apa yang tadi sudah saya lakukan, ada banyak hal yang menurut saya kurang atau terlewati. Oh gitu. Ya, terutama masih berpusat sepertinya guru jadi siswa sebagai subjek di sini belum 100%. Nah, ini mungkin yang perlu saya perbaiki untuk tindak lanjut ke depan melalui coaching ini. Mudah-mudahan saya mampu nanti pada saat memberikan materi, melakukan hal-hal yang sifatnya membuat anak itu nanti tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter, itu ada tindak lanjut yang harus saya lakukan. Ada perubahan di situ. Baik Pak. Ini kan terkait juga dengan yang sudah Bapak rencanakan ya, terkait dengan RPP atau media yang sudah Bapak persiapkan seperti itu. Kira-kira sudah sesuai atau belum ya Pak? Kalau RPP-nya sudah, tetapi ketika dalam pelaksanaannya ada perkembangan yang lain yang itu tidak saya antisipasi. Misalnya saja ketika pada satu tahapan di mana anak kurang aktif, saya belum mempersiapkan plan B. Saya hanya mengacu kepada strategi-strategi yang ini. Harusnya kan saya harus persiapkan. Ini yang merupakan masukan refleksi saya untuk tindak lanjut ke depan, bahwa ternyata apa yang sudah kita rencanakan di lapangan berbeda. Nah, ini ya harusnya saya mempersiapkan plan B atau rencana yang lain atau strategi yang lain. Oke, tadi apa yang sudah Pak Mahdi sampaikan, ya kan? Tentunya ada hambatan tuh Pak, ya kan? Hambatannya apa Pak? Terkait dengan mungkin RPP yang sudah Bapak buat, tadi Bapak sudah menyampaikan harusnya ada plan B di situ. Iya. Misalnya saja, ketika tujuan yang ingin dicapai adalah tentang lambang
lambang negara, tetapi kemudian meluas di situ ada mengharuskan kita untuk memberikan materi tentang simbol pramuka, kemudian ada lambang lalu lintas, maka tentunya harus saya persiapkan misalnya di kartu permainan misalnya Bu ya. Tadi waktu permainan itu kan kurang sekali medianya dan saya merasa bahwa persiapan saya belum maksimal atau kurang maksimal. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki lagi. Amin. Menurut Pak Mahadi nih, saya ada poin dari 1 sampai 10 Pak ya. Bapak di poin keberapa ya? Saya mungkin di poin 7 mungkin ya Bu Eha ya, artinya banyak yang saya rasakan belum puas, terutama ketika saya melakukan sebuah strategi permainan itu medianya kurang sekali. Yang kedua, saya masih terlalu banyak mendominasi sehingga anak itu bukan lagi menjadi subjek tapi sedikit menjadi objek. Begitu saya sadar, saya tarik dulu dan seterusnya. Tapi ya memang kembali keadaan di lapangan berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Ketika anak kurang tertarik atau kita harus bangkitkan lagi, ice breakingnya pun harus kita siasati, lebih bervariasi. Nah itu yang tadi saya rasakan masih saya kurang puas ya. Mudah-mudahan depan bisa lebih baik. Oke Pak Madi. Untuk tindak lanjutnya apa yang Bapak akan lakukan? Baik, terima kasih. Baru saja saya membuat catatan-catatan. Tindak lanjutnya adalah pertama, supaya siswa lebih berinteraksi, kemudian ada interaktif di situ, maka saya perlu menampilkan media yang infokus tadi, yaitu berupa tayangan PPT-nya yang akan saya perbanyak, kemudian ditambah lagi dengan tayangan berupa video pendek. Mudah-mudahan itu bisa menarik mereka untuk berdiskusi, untuk tanya jawab, memancing keingintahuan mereka, jadi memantik rasa ingin tahu. Gitu. Wah seru juga apa yang tadi Pak Mahdi sampaikan. Iya. Bapak ingin ada tindak lanjutnya, apa yang sudah Bapak lakukan itu juga yang bagus. Bapak akan memberikan pelajaran yang lebih menarik lagi ke anak, dari medianya, dari materinya, Dari strateginya juga. Oke. Insya Allah Pak, ke depannya Bapak bisa lebih baik lagi. Amin. Saya juga bisa belajar dengan Pak Mahdi. Baik, terima kasih Pak Mahdi. Terima kasih juga Bu Eha, kehadiran Bu Eha atau dalam hal kegiatan ini itu banyak memotivasi saya untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eha. Baik, sukses Pak Mahdi. Saya juga Bu Eha. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah deh,